Awali hari-hari Anda dengan informasi penting dari seputaran tanah air maupun internasional. Belasan warga yang belum terkonfirmasi keadaannya dilaporkan hilang. Pengungsi asal Afghanistan kembali menggelar unjuk rasa. Presiden Jokowi meminta kepada para menteri, gubernur, dan kepala daerah. Banjir lahar kembali menerjang Dusun Kamar Kajang. Saksikan News tiap Senin sampai Jumat dan Minggu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, jangan lupa subscribe channel YouTube Official UTV, like dan bunyikan lonceng notifikasi Anda. Ular sanca berukuran 3,7 meter ditemukan di belakang rumah warga. 560 pekerja migran Indonesia akan segera dipulangkan dari Malaysia ke tanah air. Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi tidak mempengaruhi harga penjualan daging sapi di Pasar Tanjung Pinang. Halo pemirsa, kita berjumpa dalam program News Petang. Program ini memberikan informasi bermakna kepada Anda mengenai sejumlah peristiwa menarik di tanah air. Bersama saya Yulia Dutari dan inilah News lengkapnya. Ular jenis sanca yang berukuran sekitar 3,7 meter ditemukan di belakang rumah warga di Kabupaten Bintan. Sebelum dievakuasi petugas, hewan melata tersebut dikabarkan sempat masuk ke sebuah warung kopi hingga memangsa seekor ayam milik warga. Inilah penampakan ular jenis sanca yang ditemukan di belakang rumah warga di Kampung Tanah Kuning, Kelurahan Kijangkota, Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Bintan, pada Kamis 12 Mei. Ular tersebut pertama kali ditemukan warga pada pagi hari, sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, dan kemudian memberitahukannya kepada petugas pemadam kebakaran setempat untuk dilakukan evakuasi. Ular yang diperkirakan berukuran sekitar 3,7 meter tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas dari belakang rumah warga. Informasi yang diterima petugas dari warga, sebelum dievakuasi, hewan melanta tersebut sempat masuk ke salah satu kedai kopi warga dan memangsa seekor ayam milik warga setempat. Hari ini tim Damkar Bintan Timur telah menangkap seekor ular di pemukiman warga. Informasi yang kami terima pada pukul 7 pagi tadi, tim saya kerahkan untuk menangkap seekor ular, namun ular tersebut sudah kita evakuasi. Untuk itu, ular tersebut masih dalam pengawasan kita. Masih ada seekor ular lagi yang belum kita temukan di Kampung Tanah Kuning, RT 1 RW 19. Nur Wendy menghimbau agar masyarakat segera melaporkan ke pihaknya apabila ada hewan berbisa seperti ular yang masuk ke dalam rumah masyarakat atau lingkungan sekitar untuk dilakukan evakuasi. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Andri Dwi Sasmito, UTV mengabarkan. Sorotan lainnya, sebanyak 560 pekerja migran Indonesia dan migran korban perdagangan orang akan segera dipulangkan dari Malaysia ke tanah air sepanjang bulan Mei 2022. Pemerintah menargetkan dari jumlah 1.120 pekerja migran Indonesia dan migran korban perdagangan orang yang saat ini berada di Malaysia, sekitar 560 orang akan dipulangkan ke tanah air sepanjang bulan Mei tahun 2022. Pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini akan dilakukan secara bertahap melalui Pelabuhan Seri Bintan Pura Tanjung Pinang. Pada Rabu siang 11 Mei, pemulangan sudah mulai dilakukan, di mana sebanyak 140 ratusan warga negara Indonesia yang mayoritas karena kedapatan melanggar keimigrasian di Malaysia ini telah tiba di Tanjung Pinang. Mereka terdiri dari 76 laki-laki, 56 perempuan, serta 8 orang anak-anak.
Para warga negara Indonesia ini yang berasal dari sejumlah daerah di tanah air terlebih dahulu ditempatkan sementara di Rumah Perlindungan Trauma Center Tanjung Pinang. Mereka akan menjalani pemeriksaan terlebih dahulu sebelum dipulangkan ke daerahnya masing-masing, baik secara mandiri maupun akomodasi pemerintah. Jadi yang kriteria itu yang menentukan KKP. Kami mendapat hasilnya, kalau mereka dinyatakan semuanya negatif, maka proses selanjutnya KKP akan melakukan pemeriksaan ulang lagi terkait hasil itu. Mereka diperiksa lagi di RPTC. Nah, nanti hasil pemeriksaan itu baik di antigen atau PCR, barulah mereka bisa dipulangkan. Nah, pemulangannya ini sampai saat ini seperti biasa. Pertama, pulang mandiri. Yang maksud pulang mandiri bisa dijemput, bisa pulang biaya sendiri dengan kapal laut ataupun dengan pesawat. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah pemulangan biaya pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Hairudin, UTV mengabarkan. Maraknya wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak sapi yang terjadi di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Aceh tidak mempengaruhi penjualan daging sapi di Pasar Baru Tanjung Pinang. Pedagang mengaku penjualan daging sapi saat ini masih stabil. Wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak seperti sapi marak di berbagai daerah di Indonesia. Namun wabah itu tidak mempengaruhi penjualan daging sapi segar di Pasar Baru Tanjung Pinang. Salah seorang pedagang daging sapi, Wirman Sawir, mengatakan penjualan daging sapi di kiosnya saat ini masih normal. Harga daging sapi juga telah mengalami penurunan, di mana saat jelang Lebaran, harga daging sapi tembus di harga Rp180.000 per kilogramnya. Kini turun menjadi Rp160.000 per kilogram. Ia menyebutkan, sapi yang tiba di Tanjung Pinang merupakan sapi yang berasal dari daerah Lampung. Baru bisa dibawa ke kandang. Tapi orang karantina ada sosialisasi gitu nggak Pak, ke para peternak atau pedagang? Ada. Sudah dikasih surat edaran apa semuanya. Okay. Memang itu yang kena bermasalah itu kayaknya baru di Jember, Surabaya. Daerah lain kayaknya masih aman. Aman Pak ya? Lampung masih aman. Di Sumatera masih aman. Tapi untuk karena ada penyakit itu Pak, pembeli jadi ini sepi atau biasa aja? Ini kayaknya baru berapa hari kan kejadiannya nih. Jadi masih biasa-biasa aja, belum ada pengaruh. Sementara itu, Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Tanjung Pinang telah melakukan koordinasi dengan Kepala Dinas Pertanian Kota Tanjung Pinang dan Bintan untuk meningkatkan kewaspadaan agar wabah penyakit mulut dan kuku tidak masuk ke wilayah Kepri. Para peternak juga kita berikan bekal sosialisasi agar para peternak ini memperhatikan situasi yang ada. Kita sudah mengimbau kepada para peternak, setiap pengguna jasa yang biasa membeli dan menerima sapi di Kota Tanjung Pinang serta Kabupaten Bintan ini sudah kita beritahu. Pada waktu yang sama sudah kita beritahu, kita himbau agar tidak membeli ternak dari daerah wabah. Selain itu, pihaknya juga memberikan sosialisasi kepada para peternak agar tidak membeli hewan ternak dari daerah yang terkena wabah, yakni 4 kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Aceh Tamiang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ardiansyah Putra, UTV mengabarkan. Terima kasih telah menyaksikan informasi yang telah kami sajikan. Tetap saksikan Yunis selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.